Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope you are ready to study today because this morning we will continue our topic about offering health and services. Jadi selamat pagi anak-anak, Ibu harap kamu siap untuk belajar hari ini karena hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang offering health and services ya, bagian ketiga. So today we are going to discuss about the grammar focus, simple future and simple past. Jadi hari ini kita akan membahas tentang grammar atau berfokus pada grammarnya yaitu penggunaan simple future dan simple past tense yang akan Ibu jelaskan nanti lebih detail. So stay tune on this channel and don't forget to finish your exercises. Jadi silahkan ditonton videonya sampai selesai dan jangan lupa juga untuk menyelesaikan latihannya. The first is simple future. Simple future is a form of tense used to make future prediction. This tense is often used the time expression such as soon, next month, next year, next week, tomorrow, or later. Jadi simple future adalah bentuk dari tenses yang digunakan untuk menjelaskan ya sesuatu kegiatan yang akan kita lakukan atau dalam hal ini future prediction. Jadi dalam hal ini pekerjaan itu belum dilakukan ya. Jadi akan dilakukan ya pada masa yang akan datang. Jadi dia menggunakan keterangan waktu biasanya menggunakan soon, next, next month, next year, next week, tomorrow dan sebagainya. Ya, yang menunjukkan future. Nah, sedangkan simple past, what is simple past? Simple past is a form of tense used to explain things that have already happened or happened a while ago. Time expression, last week, last month, last year, yesterday, or ago. Nah, sedangkan simple past tense di sini adalah bentuk dari tenses yang menjelaskan suatu pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan ya beberapa saat yang lalu. Jadi dia sudah kita lakukan, sudah terjadi. Nah, di sini biasanya menggunakan keterangan waktu seperti last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, ataupun yesterday. First, we will discuss about simple future. Jadi kita akan bahas pertama tentang simple future. The form of simple future. Jadi di sini ada form atau bentuk kalimat simple future. Untuk kalimat positif, ingat ya, setelah subjek masukkan will. Kemudian diikuti verb one atau kata kerja bentuk yang pertama, kemudian objek dan keterangan waktu. Ya, jadi satu hal yang perlu kamu ingat, pada simple future ini digunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Nah, untuk kalimat negatif, ya sangat gampang setelah subjek, sama ya, kemudian diikuti will. Nah, setelah will ini kita tinggal menambahkan kata not, ya. Kemudian diikuti verb one, kata kerja bentuk pertama, kemudian objek apabila ada objeknya, ya, dan keterangan waktu. Begitu juga dengan kalimat interrogatif atau kalimat bertanya, modalnya kita pindahkan ke depan, jadi will kita letakkan di depan, diikuti subjeknya, kemudian setelah subjek diikuti verb one, kata kerja bentuk pertama. Ya, jadi tetap digunakan kata kerja bentuk pertama baik pada kalimat positif, negatif ataupun interrogatif. Oke, mari let's see the example. He will come to Judika's concert next week. Nah, ini adalah kalimat positif dengan subjek he, ya, dan lihat setelah will, setelah modal will, ada come. Come ini adalah verb one. Jadi ini adalah kata kerja bentuk pertama. Ya, kemudian Judika's concert, konser Judika ini adalah objeknya. Next week adalah time, keterangan waktu. Nah, jika kalimat ini kita ubah ke bentuk negatif, maka kamu hanya tinggal menambahkan not setelah will. Maka kalimatnya menjadi he won't atau he will not. Ya, jadi won't ini adalah singkatan dari will not.
He won't come to Judika's concert next week. Ya, dia tidak akan datang ke konser Judika minggu depan. Ya, jadi tetap digunakan kata kerja bentuk pertama, yaitu come, setelah will not. Nah, untuk kalimat pertanyaan, tentu saja pindahkan modalnya ke depan, jadi will-nya menjadi ke depan ya. Kemudian masukkan subjeknya, yaitu he. Kemudian masukkan verb one. Maka kalimatnya menjadi, will he come to Judika's concert next week? Ya, apakah dia akan datang ke konser Judika minggu depan? Nah, ini adalah kalimat bertanya. Oke, dapat disimpulkan pada simple future, baik kalimat positif, negatif maupun interrogatif, kita menggunakan kata kerja bentuk pertama atau verb one. Jadi harus kamu ingat ini anak ya. The next example, you can see, Ben will travel around the world next year. Ben akan travel ya, melakukan perjalanan keliling dunia next year, tahun depan. Kemudian kalimat negatifnya, Ben won't travel around the world next year. And then interrogative sentence, will Ben travel around the world next year? Ya, jadi di sini kita bisa melihat ya, kata kerjanya adalah travel, verb one. Oke, Bu rasa ini sudah cukup jelas. The second is simple past. Yang kedua adalah simple past, menerangkan peristiwa atau kegiatan yang sudah dilakukan pada masa lalu. Nah, kita lihat bentuknya. Sentence, subject plus verb to plus object plus time. Jadi pada kalimat positif, setelah subjek, maka diikuti oleh kata kerja bentuk kedua. Ya, ingat ya nak, bentuk kedua. Kemudian diikuti objek ataupun keterangan waktu. Untuk kalimat negatifnya, ya setelah subjek kita tambahkan didn't. Didn't ini ya bermakna negatif ya, didn't atau did not sama ya. Kemudian diikuti verb one. Di sini kamu harus perhatikan bahwasanya apabila sudah ada penggunaan did, ya, maka kata kerja harus dikembalikan kepada bentuk pertama. Ya, jadi kita lihat di sini dia menjadi didn't plus verb one diikuti objek ataupun keterangan waktu. Begitu juga pada kalimat bertanya atau interrogatif, did kita pindahkan ke depan, kemudian diikuti subjeknya dan diikuti verb one. Ya, jadi ingat ya nak ya, jika sudah ada penggunaan did, maka kata kerjanya kembalikan ke bentuk pertama. Mari kita lihat contohnya ya, supaya lebih jelas buat kamu. He came to Judika's concert last week. Dia datang ke konser Judika minggu lalu. Nah, kita lihat di sini, pay attention to the word in red. Perhatikan kata yang berwarna merah, ini adalah kata kerjanya. Came, he came. Came ini adalah bentuk kedua dari come ya. Jadi ini verb to. Ya, jadi kita menggunakan verb to. He came to Judika's concert last week. Nah, mari kita lihat bentuk negatifnya. Ya, kita masukkan ke bentuk negatif. He didn't come to Judika's concert last week. Dia tidak datang ke konser Judika minggu lalu. Nah, perhatikan ya, setelah didn't, maka menggunakan atau diikuti oleh verb one, kata kerja bentuk pertama, ya, bukan kata kerja bentuk kedua. Jadi kita kembalikan ke kata kerjanya ke bentuk pertama, ya, karena sudah ada penggunaan did. Begitu juga dengan kalimat bertanya, ya, did dipindahkan ke depan, did he come to Judika's concert last week? Ya, jadi apakah dia datang ke konser Judika minggu lalu? Nah, kita lihat di sini sudah ada did, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama atau verb one. Ya, jadi kamu harus ingat, come itu adalah bentuk pertama,
bentuk kedua adalah came. Ingat ya, come, came. Berbeda pada bunyinya ya. The last example for simple past tense, positive sentence, Jessie went to Bandung last summer. Jessie pergi ke Bandung musim panas yang lalu. Ya, Jessie adalah sebagai subjek, kemudian diikuti verb to, ya, when. Ini adalah sebagai kata kerja bentuk kedua. Ya, kemudian objeknya adalah Bandung last summer, keterangan waktu time. Nah, lihat pada kalimat negatif, dia menjadi Jessie didn't go to Bandung last summer. Ya, ada penggunaan didn't. Maka setelah didn't, kata kerja kembali ke bentuk pertama. Jadi menggunakan go. Ya, ini kata kerja bentuk pertama atau verb one. Ya, begitu juga dengan interrogative sentence. Did Jessie go to Bandung last summer? Apakah Jessie pergi ke Bandung musim panas lalu? Ya, jadi setelah subjek Jessie, maka masukkan verb one, go. Jadi ingat ya nak ya, pada kalimat negatif dan interrogatif, kata kerjanya adalah go atau kata kerja bentuk pertama. Jadi kita kembalikan kata kerjanya ke bentuk pertama. Oke, nah ini dia sebagai note atau catatan yang harus kamu ingat ya sebagai kesimpulan pembelajaran hari ini tentang simple future dan simple past. Ingat nak, pada simple future itu kita menggunakan verb one ya. Jadi simple future itu menerangkan kegiatan yang akan dilakukan ya, jadi belum terjadi. Maka menggunakan verb one atau kata kerja bentuk pertama. Sedangkan simple past menerangkan peristiwa yang sudah terjadi, sudah selesai dilakukan. Maka dia pada kalimat positif menggunakan kata kerja bentuk kedua, sedangkan pada kalimat negatif dan interrogatif dia menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita ambil. The closing of our meeting today, ya, penutup sebagai penutup pertemuan kita hari ini. You're going to do your exercises. Change these sentences into good simple past or simple future. Use the words in the brackets. Jadi di sini ada kalimat ya nak ya. Kamu disuruh merubah kalimat ini ke dalam bentuk simple past tense ataupun bentuk simple future. Jadi gunakanlah kata kerja yang sudah ada yang di dalam kurung. Jadi kamu menggunakan kata kerja dalam kurung itu masukkan ke dalam kalimatnya. Ingat sesuaikan kalimat ini tensesnya apa? Apakah simple past tense atau simple future? Oke, let's see the example. Mari kita lihat contoh ya. Pertama, ada contoh di sini. We blank blank to the cinema last week. Ya, kemudian the word in the bracket is go. Nah, sekarang kita rubahlah kalimat ini. Kita sudah lihat di sini ada penggunaan last week, berarti itu adalah keterangan waktu untuk past tense ya, minggu lalu. Maka ubahlah kalimat ini ke bentuk simple past tense. Dia menjadi we went to the cinema last week. Ya. Jadi kata go kita masukkan ke dalam kalimat dia menjadi went karena ini adalah kalimat simple past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ya, go itu adalah kata kerja bentuk pertama. Oke. Bu rasa ini sudah cukup jelas, maka silahkan kerjakan latihannya sampai selesai dan kirimkan ke gurumu masing-masing. Okay, student, that's all for our meeting today. Thank you for your attention. Ya, I hope you can understand our lesson today. Jadi anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu harap kamu bisa paham pelajarannya. And if you have a question, please don't be hesitate to contact your teacher. Jadi jika ada pertanyaan, silahkan hubungi guru kamu ya apabila ada yang belum kamu pahami. Oke, see you next week. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.